warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Lailatul Badriyah. Saya mahasiswa IAIN Madura Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 kelas B. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah Indonesia di kelas. Terlebih dahulu Bapak mengenalkan diri. Nama saya Haji Samsul Arifin, guru SMPN 1 Larangan, mengajar kelas 1 di SMP Negeri 1 Larangan. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah Indonesia di kelas. Oh ya nak, begini. Posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum K13 sebagai mata pelajaran yang paling berpotensi dan berkesempatan besar untuk menanamkan kesadaran sejarah. Jadi sehingga mampu menghadapi nilai-nilai kebangsaan melalui sejarah Indonesia atau kebangsaan dan penanaman nilai karakter melalui sejarah Indonesia. Begini nak. Lantas bagaimana cara membuat pembelajaran sejarah Indonesia di kelas tersebut menjadi menyenangkan? Cara mengajar di kelas untuk menyenangkan kepada anak didik. Dengan cara mengajar sejarah yang menyenangkan, pelajaran sejarah sering terasa membosankan terhadap anak didik. Bagi banyak siswa hal ini, kegiatan belajar mengajar tidak hidup di dalam kelas. Faktor apa saja yang membuat pembelajaran sejarah Indonesia tersebut membosankan bagi anak didik? Faktor yang menyangkut membosankan terhadap anak didik begini nak. Faktor yang membuat pelajaran sejarah tidak menarik terhadap anak didik, ada banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain, satu, tingkat kesulitan materi. Yang kedua, kemampuan dan gaya mengajar guru. Banyak guru nak mengajarnya tidak efisien, tidak siap dari rumah itu langsung mengajar sampai ke kelas ini kocar kacir, mengajarnya tidak kena sama materi begini. Jadi anak membosankan. Dan kedua, kondisi fisikis siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana pembelajaran dan lain. Yang dimaksud sarana dan prasarana pembelajaran termasuk RPP. Kalau guru harus berpedoman kepada RPP, silabus begini nah. Bukan guru ini satu kali berangkat di rumah langsung mengajar, bukan. Harus melihat dari RPP sampai di mana pelajaran anak, sampai di sini silabus, buka RPP-nya, buka langsung, nggak usah buka halaman begini nak. Ini harus guru yang lebih tahu daripada murid. Jangan murid yang ditanyakan, itu harus guru lebih paham terlebih dahulu. Lalu solusi untuk membuat pembelajaran sejarah itu lebih menyenangkan bagaimana Bapak? Dengan begini guru harus tahu tentang solusinya anak didik senang atau tidaknya di kelas. Jadi harus tahu, harus paham tentang guru. Begini, kalau ingin paham, ingin senang antara murid sama guru, harus dengan cara membuat pembelajaran sejarah yang menyenangkan. Satu, video edukatif. Yang kedua, master group. Yang ketiga, drama. Nah, yang keempat, clipping. Yang kelima, harus karya wisata. Presentasi. 7, debat. 8, majalah dinding. 9, isi kelas project. Yang dimaksud di sini video eduktif, master group, drama. Nah, maksudnya di sini harus dongeng istilah begini. Drama di sini harus kalian punya ide untuk menyenangkan dongeng sama anak, bukan mengajar terus. Guru harus banyak humor sama murid begini nah. Jadi kalau banyak humor, insya Allah murid senang, bapak guru mengajar senang di kelas. Jadi kelas itu aktif bukan pasif begini nah. Apa saja model pembelajaran yang digunakan Bapak ketika sedang mengajar? Model pembelajaran ketika sedang mengajar adalah kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Maksud dari itu, sama Bapak tadi sudah bilang, Bapak bukan mengajar dari rumah berangkat untuk mengajar. Tapi kalau tidak siap sebelumnya, ini amburadul nak. Meskipun guru kalau tidak siap, tidak bawa RPP, tidak ada RPP, silabus, nanti dalam kelas kaku. Apalagi yang dihadapi anak SMP, anak SD pun sekarang pintar-pintar semua nak. Begini. Bagaimana langkah-langkah menggunakan metode pembelajaran tersebut? Langkah-langkah metode pembelajaran di sini harus membentuk kelompok nak. Harus membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Heterogen ini artinya campuran menurut prestasi jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, begini maksudnya. Heterogen yang dinamakan heterogen ini dan campuran laki-laki sama perempuan, begini dalam arti. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Jadi guru harus menyaji terlebih dahulu, sesudah menyaji memberi tugas kepada kelompok si A, kelompok si B, begini. Langsung oleh guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Maksudnya kuis di sini guru memberi pertanyaan secara langsung kepada siswa. Ini namanya kuis. Siapa yang tahu nanti jawab, siapa yang si A tahu menjawab, si B tahu menjawab. Itu namanya kuis. Langsung Bapak harus memberi evaluasi terlebih. Yang terakhir Bapak memberi evaluasi. Jadi evaluasi di sini Bapak ingin tahu tentang bagaimana sampai di mana pelajaran anak terhadap pelajaran sejarah Indonesia ini. Sampai di mana kemampuan anak Bapak mengajar bahasa sejarah di sini. Begini nak. Jadi IQ anak ini berjalan. Kalau tidak begini, sekarang anak ini di kelas sering gurau, sering gimana, tidak menyenangkan dipelajari guru. Ini harus guru pintar bagaimana caranya, harus beri drama, kuis, begini harus untuk menyenangkan kepada murid. Ketika mengajar sejarah Indonesia, pastikan ada metode ceramahnya. Karena sejarah Indonesia tersebut banyak sekali penjelasannya. Jadi bagaimana ketika dengan menggunakan metode ceramah? Bagaimana metode ceramah adalah penerangan dan penerapan secara lisan oleh guru. Itu namanya metode ceramah. Di depan siswa dan di muka kelas, dan guru menjadi subjek sedangkan siswa adalah objek. Begini. Jadi antara bapak sama murid harus saling tanya menanya. Bapak memberi pertanyaan, murid menjawab. Begini supaya pasif, supaya berjalan di kelas antara guru dan murid. Saling berkesinambungan gini maksudnya Bapak. Bagaimana cara menjelaskan materi kepada siswa tersebut dengan metode ceramah? Pada tahap ini harus 3 langkah nak. Dalam metode ceramah harus Bapak ini punya 3 langkah. Harus dilakukan dengan cara 1, langkah pembukaan, langkah yang menentukan. Langkah pembukaan ini langkah yang menentukan. Langkah yang kedua, langkah penyajian. Langkah penyajian dalam arti langkah penyampaian. Langkah yang ketiga adalah materi pembelajaran dengan cara bertutur kata. Yang ketiga langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Dalam arti ceramah ini tadi yang dimaksud ceramah ini harus punya arti 3 langkah. Dengan langkah pembelajaran, pembukaan, langkah yang menentukan, dengan langkah penyajian adalah tahap penyampaian. Materi pembelajaran dengan cara bertutur kata, langkah mengakhiri atau menutup ceramah.
Yang dimaksud bertutur kata, antara tutur kata dari bapak ke wali murid seumpama ada pertemuan wali murid, kan itu ceramah, bapak pakai ceramah, tutur kata yang sopan dan santun. Yang dihadapi adalah wali murid, bukan murid. Kalau murid bisa saja, kalau wali murid jangan sampai salah. Guru yang namanya guru sama wali murid nanti diketawain oleh wali murid. Nah, itu metode ceramah. Harus konsep terlebih dahulu. Meskipun guru harus konsep apa yang mau kita bicarakan, harus konsep apa judulnya, apa masalahnya, di segi permasalahan apa, begini nih. Di dalam ceramah harus tahu permasalahan, bukan ceramah sebetulnya ceramah masalah Maulid Nabi sampai Isra Mi'raj kan salah, bukan sasaran kan begini. Itu metode ceramah. Begini nah. Di dalam metode ceramah pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Bagaimana kelebihan dan kelemahan metode ceramah tersebut itu, Bapak? Kelemahan di dalam segi ceramah biasanya begini. Di dalam segi ceramah ada kelemahan, ya biasanya orang tidak senang. Biasanya senang dari segi penampilan, dari segi gaya, dari segi bicaranya, itu bisa tidak menyenangkan kepada wali murid atau siswa di dalam segi ceramah. Seperti pada waktu upacara anak, saya sebagai pemimpin upacara, instruktur upacara, ceramah diketawain oleh siswa karena bapak yang ceramah di depan yang tidak, maksudnya tidak terkena apa yang dimaksud sasaran siswa, begini diketawain oleh siswa. Bagaimana kondisi siswa ketika pembelajaran sejarah Indonesia tersebut berlangsung? Kondisi siswa di sini, pembelajaran sejarah sering dianggap membosankan oleh siswa. Di sini nah, sejarah ini sering anak didik merasa bosan oleh siswa karena penuh beban sehingga siswa merasa bosan dalam belajar. Memang nomor satu ini, sejarah ini sangat sulit untuk disenangi siswa. Begini nah, membosankan sehingga banyak siswa minta izin untuk keluar. Ini masalahnya kalau sejarah. Lain daripada matematika. Kalau matematika banyak anak yang semangat di dalam mengajar matematika, sama murid aktif pasif berjalan di dalam kelas. Kalau bahasa sejarah ini membosankan terhadap murid. Jadi guru harus aktif, sedangkan murid ini tidak pasif. Jadi simpang siur. Ada waktu guru mengajar pamit untuk keluar kencing, alasan bagaimana. Jadi guru harus tahu tentang bagaimana untuk mengayomi anak didik supaya senang di dalam pelajaran sejarah ini. Jadi solusi yang efektif terhadap anak didik itu bagaimana, Bapak? Solusinya harus membuat suasana ruangan yang berbeda. Begini, harus membuat suasana ruangan yang berbeda. Antara ruangan si A harus ada di sini, si B harus ada di sini, begini nah caranya. Untuk yang kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Apa kemauannya anak, apa kesenangannya anak, harus tahu guru. Kalau anak ini memang bandel, harus guru tahu apa anak yang bandel itu kesenangannya, kemauannya apa, harus tahu guru. Begini. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi, memiliki sifat harmonis. Harus ini sifat harmonis. Seorang guru harus punya sifat harmonis, memberikan perhatian yang sama pada setiap anak. Jadi guru ini harus memperhatikan kepada siswa, jangan memilih sebelah. Yang satu harus dilihat, yang satu harus dilihat. Jangan tertuju pada yang satu. Itu anak punya pikiran. Oh, bapak kok tertuju sama itu si A terus, kok saya tidak dilihat sama sekali. Itu kan perasaan. Seorang anak mudah perasaan. Jadi guru harus tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Begini. Ketika Bapak mengajar, apa saja kendala yang dialami Bapak ketika mengajar di kelas?
Oh, kalau kendala ini memang banyak nak. Yang namanya guru harus kuat dan tabah. Kendala di kelas, di sekolah ini memang banyak terhadap guru. Atas dasar itulah seorang guru harus memiliki kualitas dalam unsur pendidikan agar memiliki banyak varian dalam metode mengajar. Harus berkualitas tinggi, bukan anak lulusan SMA kok sekarang diangkat jadi guru, bukan jurusan pendidikan diangkat jadi guru, bagaimana untuk mengajar? Nah, kan banyak sekarang pemerintah banyak salah, bukan jurusan guru diangkat jadi guru, jurusannya SMA, lulusan SMA sekarang bisa ikut tes guru PNS mengajar, itu salah. Yang betul-betul SPG, guru SPG, siswa SPG sudah punya titel pendidikan masih simpang siur untuk mengajar, apalagi cuma SMA bukan jurusannya. Nah, itu kelemahan negara kita. Lantas, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Harus menerapkan cara variatif, libatkan siswa dalam belajar, harus dilibatkan, jangan menang-menang yang namanya guru beri tugas lalu kerjakan soalmu ini, biasanya guru begini nak. Jadi harus dilibatkan belajar di dalam kelas. Guru mengajar harus murid dilibatkan belajar, jadi guru mengajar murid belajar begini, aktivasi begini. Gunakan kontekstual training, belajar sambil bermain. Jadilah guru yang menyenangkan menggunakan metode belajar. Dalam gunakan kontekstual, belajar sambil bermain. Yang belajar sambil bermain bisa di dalam kelas ini harus humor sama murid. Harus banyak humor. Meskipun murid-murid sudah sebesar, bercanda biar tidak bosan di dalam kelas. Bergurau sama murid, yang penting ada batasnya, jangan sampai keterlaluan. Yang namanya guru sama murid, bagaimana untuk keterlaluan? Jadi harus ada waktunya belajar, mengajar, belajar ada waktunya, lalu diselingi gurau supaya tidak jenuh di dalam kelas, begini nak maksud. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sekarang saya sudah mengerti. Iya nak, ya semoga bermanfaat ya nak. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Akhirnya sudah selesai wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Haji Samsul Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.